Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang kita udah di Pura Penghubungan. Sekarang jam 6:09. Lokasinya kurang lebih kayak gini. Belakang Gunung Agung. Kurang lebih lokasinya kayak gini. Dan gue dari Denpasar Barat 1,5 jam perjalanan untuk menuju ke sini. Terus rencana naik, nunggu agak terang dulu, mataharinya naik. Kayaknya gue mau jajan dulu, ngisi perut sedikit di warung sini. Habis itu siap-siap pemanasan, langsung nanjak. Ada nggak dingin? Kuat banget. Toilet di sebelah sana. Gua tadi naruh barang di sini, gue istirahat di sini. Iya, gua mau jajan dulu, makan, ngisi perut. Yoi. Ini teh, roti udah 3, ngisi perut. Ready nggak? Ready dong. Ready, oke. Ready juga nih gue nih. Pemanasan udah, ngangetin badan udah, kopi udah. Nyangkut, stop. Nyangkut tas gue. Nyarap udah, tinggal berangkat. Jalurnya sepertinya arahnya ke sana. Berangkat, gas nih. Gas dong. Gas yuk. Mari kita cabut. Baca doa dulu. Ya. Baca doa. Dua doang udah. Pendakian kali ini Gunung Agung. Mudah-mudahan perjalanan lancar, diselamatkan sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan cuaca bagus, cuaca cerah, nggak ada kendala di perjalanan, aman, selamat semuanya. Al-Fatihah. Apa nih? Biar pembangkit semangat. Duo Agung ya, apaan sih, nggak jelas apa ya. Jalan aja. Yeah. Jadi kita jalan berdua doang, Gi. Nggak ada lagi yang naik hari ini ya? Tapi bos, Belum sih kayaknya. kagak tahu sih nanti. Mungkin nanti siangan ada yang naik. Kita menuju jalur pendakian. Ini lagi ada pembangunan lagi, nggak tahu apa nih. Warung mungkin. Anda masih ke kawasan rawan bencana Gunung Api. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama belum pernah lewat Penghubungan. Kok turun, Ki? Itu naik tuh kiri tuh. Kiri sana. Baru di awal. Kita nanjak jam 7:06. 1387 jam DPL. Yogi hidungnya udah megar-megar. Kalah anjing. Jam berapa sekarang ya? 8. Jam 7:43. Berasa lo habis nanjak itu? Hah? Habis nanjak ini berasa 1441. Yogi berhasil. Yoi. Pos 1 15:48 mdpl. Coba gue lihat jam gue. 15:56. Beda dikit lah. Bagus, Gi. Pemandangannya kebuka. Tapi gimana nih? Mau istirahat, gerimis. Mantap ya. Kayaknya ada benua ada yang cekungan laut itu. Iya. Benua. Istirahat tuh. Jam 8:22. Trekking kurang lebih 1,5 jam. 1 jam 7 menit katanya jam gua. Hai. Pada kesempatan kali ini 29 Mei 2022, gua dan teman gua Yogi mau melakukan pendakian Gunung Agung 3142 mdpl. Gunung Agung adalah salah satu dari 2 gunung berapi yang masih aktif di Pulau Bali. Yap, Gunung Agung dan juga Gunung Batur. Uniknya, Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali, sedangkan Gunung Batur menjadi gunung api yang masih aktif dan yang paling rendah di dataran Pulau Bali. Sebagai info, Gunung Agung memiliki beberapa jalur untuk mencapai puncaknya, dan kami memilih jalur Penghubungan sebagai awal jejak langkah menuju puncaknya. Lanjut lagi. Tadi sempat hujan, sekarang sudah reda, alhamdulillah. Dari pos 1 rencana kita istirahat lagi di pos 3.
Aman Gi? Aman nggak Gi? Hah? Aman nggak? Aman. Nah, siap aman. Kita di ketinggian 1780. Gue barusan lihat gue autoreactive 1780. Tempat camp 2700. Berarti kurang lebih 900. 1100 dong. Iya. Kan 2700 tempat camp. Berarti 900 lagi. 900 MDPL dibagi 2 berarti 450. 3 jaman. 4 jam setengah kata rumah. Sekarang jam 10 kurang. Paling nyampe jam 2-an. Kita lihat aja nanti. Coba kita tanya. Bukan. Berapa orang Lih? Naik? Iya, 4 orang, mantap. Camping, Ya. summit nggak? Kemarin sih. Oh kemarin summitnya. Dari mana nih? Dari Denpasar, Pasarnya di? Padang Sambian, Oh, Padang Sambian. Pasar Setiabudi. Setiabudi. Oh, Padang Sambian ya. Ini juga sama, cuma dia ngekos di Nusa Dua. Aslinya? Padang sampean di jadi. Di saya kenapa? Kalau saya Jakarta, Oh, Jakarta. iya. Yang di Setiabudi. Ya 2 kali. Yes. Ayo Gi, masa kita 8 jam nyampe sana? Ayo dong, kuat dong. Lanjut, ya. Hati-hati Bli, hati-hati. Ayo Gi, ono aja 4 jam, masa kita 8 jam sih? Matamu nggak ada panjang. Gi, Woi, aman Gi? ntar dulu. Udah sampai campsite belum? Belum, 10 meter lagi elevasi campsite. 1 kali tanjakan. Kaki kananku masalah. Gue kejar dulu ke campsite. Di sini sempit. Ya. G. Udah sering? Belum Pak. 2026 MDPL. Ini gunung apa Gi? Abang ya? Lah ono batur. Kaget. Saya kaget. Abang, belakang abang batur. Danaunya nggak kelihatan. Sejauh Gi? Sejauh? Yang kuat ya? Muka lu berantakan bener. ...2080 Yogi di belakang tuh. Aman Gi? Tanda-tanda kanan sama kiri. Oi! Lu oke? Di pertigaan nih Gi. 2107 MDPL. Oke. Jam 7 lama ya? Jam 7 enggak. Lama. Jam 7 sampai sini setengah 12 lama. Standar lah. Enggak. Standar pendakian. Lama itu. Lu kenapa Gi? Ya, kaki gua. Kenapa kaki lu? Menghindari buat kram, Cuk. Mau kram kaki lu? Ya udah. Nyet gitu. Oh kalau mau kram bunyinya nyet-nyet gitu ya? Bukan bunyinya anjing. Lu apa? Perasaan ototnya tuh kayak ada yang gerak-gerak. Nah, emang gitu. Kita sekarang berada di ketinggian 2100. Udah capek. Yogi tuh udah boboan. Kakinya katanya nyet-nyet. Nggak tahu gue nyet-nyet apaan. Jadi kita makan siang dulu di sini karena udah setengah 12. Lapar di jalan. Apa yang gue makan tuh di pagi sama semalam itu terbakar. Jadi energi. Jadi lapar lagi. Ya lu mah lebay bener tuh. Baru kayak begitu doang lebay bener. Pertama kalinya nih. Kenapa pertama kali kenapa? Begini. Biasanya Kagak. begitu. Kan ini pertama kalinya begini. Anjing tuh. Seringnya begitu. Iya. Iya. Mampu kan nih? Mampu. Mampu lah. Seenggaknya sampai nemu tempat camp dulu. Iya. Cuma sejam lagi. Tuh sejam lagi Gi kata si abangnya. Dikit lagi udah nyampe nih. Dikit lagi Gi. Denger. Lu denger gak? Cuma nyiksa. Nyiksa emang? Iya. Gi lu mending makan tai dulu dah Gi. Biar kuat ada ini energinya Gi. Woi. Titir lu gede juga. Oke. Aduh, tulang rusuk gua, aduh sakit kayak mau kram. Makan Gi.
Bukan makan. Ya makan lah, biar jadi energi mengobati betis. Pada posisi ini kami cukup kelelahan karena trekking yang cukup melelahkan. Kondisi Yogi juga sedang kurang fit karena kurangnya persiapan fisik sebelum melakukan pendakian yang cukup panjang ini. Untuk jalur trekking terbilang aman dan cukup jelas. Sepanjang perjalanan, kami tidak menemukan tanjakan-tanjakan ekstrim yang membutuhkan tali untuk melewatinya. Sejauh kaki melangkah, perjalanan terasa cukup menyenangkan. Gak ada kendala yang menyulitkan. Hanya saja, di awal tadi sebelum pos 1, kami sedikit dibasahi oleh curahan gerimis. Untungnya hanya sebentar. Dan cukup lama kami beristirahat di tempat ini. Karena tidak disengaja, kami bertemu teman dan mengobrol cukup lama. Hati sempat bergumam. Sepertinya gue beristirahat terlalu lama deh. Tapi gak apa-apa. Sedikit mengulur waktu demi kebugaran kondisi fisik teman agar lebih fit. Gue rasa itu alasan yang baik. Yang penting berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Sekarang gue ada di ketinggian dengan 2356 mdpl. Sekarang jam 1.36. Agak lama sampai sini karena tapi istirahatnya lumayan lama. Terus Yogi juga ada masalah sedikit kaki kanannya, jadi kita istirahatnya agak lama. Terus ketemu banyak temen juga, jadi ngobrol. Terus jadi agak lama deh istirahatnya. Pos 2 kayaknya sedikit lagi sih. Gue nggak tahu pos 2 di mana, soalnya di outdoor-active nggak jelas campsite-nya. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau dari pendaki-pendaki yang turun sih kayaknya dikit lagi. Ya udah kita aja. Yogi! Jauh banget. Ya udah sampai ketemu lagi di pos 2. 2388. Ini Gunung Abang, belakangnya Gunung Batur. Dan gua udah di pos 2. Yang kuning-kuning pos 2. Rencana gua camping pengennya sih awal di pos 3. Pos terakhir. Cuma gua lihat kondisi dulu. Masih mampu nggak? Kalau waktu sih masih banyak, soalnya kita masih sekarang masih jam 1.43. Belum sampai jam 2. Kalau mau digas ke pos 3 bisa, cuma kita lihat kondisi dulu. Yogi masih jauh di belakang, bawaannya berat 22 kilo. Gue lanjut dulu. Pos 2. (2400 mdpl). Kita cari tempat camp. Wow, lumayan ya. Sini tempat camp. Udah sampai Canang. Wah, belum tahu nih mau camping di mana. Kabut awan. Subhanallah. Puncaknya sejauh. Di sini adalah pos 2. Sepanjang perjalanan gua lewat jalur penghubungan, jalur ini cuma punya 3 pos. Selebihnya pos bayangan. Dan di setiap posnya ada plat menanda. Jadi cukup aman dari kemungkinan tersasar. Buat temen-temen yang mau camping, gue saranin buat camping di pos 2 aja. Karena di pos inilah yang lahannya agak luas buat diriin tenda. Bisa juga diriin tenda di pos 3. Cuma area campnya nggak seluas di pos 2. Dan jangan ikutin kami yang nanti akan camping di atas pos 3. Selain tempatnya yang cukup berbahaya, areanya juga sempit. Hanya cukup untuk satu tenda kapasitas 2 orang. Dan tempat itu juga biasanya dipakai oleh para pendaki yang hendak summit untuk beristirahat sejenak di sana. Dan dari pos 2 kurang lebih butuh waktu 3 jam untuk mencapai puncaknya, dengan trekking tanpa beban carrier dan trekking yang konsisten tentunya. Siap nih, gas.
berangkat kita. Lanjut lagi menuju pos 3. Rencana camping di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mana nih jalurnya ini ya? Pos 2. Dalam. Kita menuju batas vegetasi untuk lepas carrier bangun tenda. Hah, capek. Enggak sih, biasa aja. Nih, ada beri gunung. Merah-merah, seger-seger. Mari kita coba. Asam. Asam. Lanjut lagi. Tinggian 2586 mdpl. Korea Agung sudah terlihat. Katanya tempat camping pos 3 dekat situ. Mungkin semangat sih. Pengen lanjut, tapi gue terlalu jauh sama Yogi, jadi gue nungguin Yogi dulu. Dan kabut sudah mulai turun. Kabut. Ada burung elang. Mantap. Kita disambut, guys. Burung elang sedang mencari mangsa. Burung elang Yogi Kehabisan napas. bagus banget tuh, gila. Korea Agungnya kelihatan nggak? Kagak. Kelihatan. Korea Agungnya di situ, katanya tempat camping di situ. Jadi dikit lagi kita sampai. Mudah-mudahan cuaca bagus ya Allah. 2619. Ini Pura Korea Agung. Kita naik dulu coba. Vandalisme. Sekarang tinggal kita cari tempat campingnya. Tempat campingnya masih di atas. Masih sekitar 30 menit lagi, 40 menit lagi kurang lebih. Oke, kayaknya kita harus lanjut. Let's go. Ya Allah, serem banget ya Allah. Kabut. Kita harus naik lagi. Ketinggian 2700 medan bebatuan. Tapi coba kita lihat pemandangannya. Lautan awan. Subhanallah. Yogi. Lautan awan. Subhanallah. Hidung gue meler. Tapi gila, gue gak bisa berhenti tasbih dari tadi. Di ketinggian 2700, view-nya subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau udah sampai sini, di atas batu ini ada tulisan Edelweiss, persimpangan Edelweiss. Berarti ke sini tuh ke Edelweiss lewat jalur Edelweiss. Let's see. Oh bener ada jalurnya. Kalau ke puncak kita ke sini. Gua pengen ngecamp di pos 3 katanya. Pos 3 nggak tahu. Pokoknya ada tempat camp lagi di atas. Ya sekitar setengah jam lagi sampai tempat camp. Subhanallah. Insyaallah. Kita lihat perjuangan Yogi. Semangat Yogi. Gila, subhanallah. Nggak ada henti-hentinya bertasbih. Ketinggian di 2749. Saya belum sampai juga ke tempat campingnya. Yogi jauh banget di bawah sana. Oke, ini di ketinggian 2819 mdpl. Kayaknya nggak ada lagi tempat camp kecuali di sini. Jadi di sini tempat campingnya. Kita bakal camping di sini. Oke, mari beres-beres.
Siapkan tempat camp. Gimana Bapak Yogi, kesan dan pesannya? Nggak bisa napas. Nggak bisa napas ya. Treknya gimana menurut Bapak Yogi? Mantap. Pasar Agung sama ini Ini apanya? ekstrimnya. Ekstrimnya lebih ekstrim ini. Yo. Katanya Pasar Agung yang melipir. Melipirnya ekstrim. Melipirnya ekstrim. Sebelum melipirnya biasa aja. Biar gue juga masuk. Sebelumnya Sebelumnya nyantai aja. nyantai aja. Nggak- Pas nggak melipir begitu. Kalau lu dari Pasar Agung, Pasar Agung batu terus ya. ya ketemu tanah dan hutan itu cuman 30% lah, sisanya batu total. Ini lu mau lihat ini nggak? Apa yang gue lihat? Bagus banget nih. Oh, ini adalah tempat camping tertinggi kedua setelah Mandalawangi. Oh, Masya Allah. Itu jangan diacak-acak dong. Ini kan udah gue ratain. Makan dulu apa? Makan roti. Aja dulu. Ini nih, makan dulu roti. Biar ada yang dibakar supaya nggak kedinginan. Sekarang jam 6.07, ketinggian 2835. Tenda sudah berdiri. Yogi sedang kemas-kemas, menyiapkan tempat tidurnya, dan this is the view. Ini adalah sunset tertinggiku, saudara-saudara, di sepanjang umurku, sepanjang hidupku. Dingin banget gue, hidung gue meler. Yang bikin dingin anginnya, suhunya nggak terlalu dingin. Anginnya bikin dingin. Kalau nggak pakai jaket, wow, ini tangan aja udah. Bismillah. Gunung-gunung di Bali semua terlihat dari sini. Batu Karu, ujung, ini Mangu, ini Abang, Batur, Pinggan, nggak tahu itu apa, itu Sangyang belakangnya, dan yang ujung sana yang ada agak lancip itu Batu Karu. Garis cakrawala terlihat, matahari sudah terbenam, mulai merah, saudara-saudara. Subhanallah. Mau menghangatkan badan dahulu. Jadi kita sudah makan, sudah kenyang, nggak sempat nge-record, jadi kita udah makan, udah kenyang. Sekarang lagi nyantai dulu, habis itu masuk tenda. Oh, summit jam berapa ya? Jam 5 apa? Jam 5. No, 4:30 lah. Kita belum tahu medannya kan, takutnya sih. berat, jaga janda aja. Juga janda. Siapa lu juga? Intan. Enggak, diem dulu. 4:30 takutnya kecepetan, kedinginan di atas. Jam 6 aja deh, biar aman. Jam 6, jam 5 aja, biar aman. Summit juga nggak harus nyari sunset kan? Sunrise kan? Jam 6 aja deh. Iya, jam 6 aja udah. Jadi kita bakal summit jam 6. Jam 6. Summit jam 5 subuh. Habis itu summit nih. Foto-foto di atas. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Habis itu kita turun. Turun ngapain? Balik ke tenda dulu, makan, Iya, turun balik ke tenda, makan, sarapan. Habis sarapan balik. kayaknya langsung beres-beres aja deh. Iya. Habis sarapan Kasih nasi nyantai turun bentar. gitu. Tapi kayaknya tidur dulu juga boleh Gi, kalau ngantuk mah. Ya, kalau ngantuk tidur dulu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngantuk, habis nyantai itu setelah makan langsung packing aja deh guys, balik. Karena kemungkinan perjalanannya lama. Sekarang jam 7.30, 7.31, jadi masih santai. Sampai sini tadi 5:30. Gue jam berapa? Jam 5 gue jam 5, Yogi 5:30. Nggak nyampe 5:30 juga sih, jam 5 lewat lah. Langsung bangun tenda, view-nya lumayan, cuma nggak dapat lautan awannya ya. Semoga besok. Semoga besok ada lautan awannya. Mohon doanya guys. Kalau lu lihat video ini berarti gue udah selamat sampai rumah ya.